Diperkirakan 84% dari total 8 miliar lebih umat manusia di seluruh dunia saat ini menyembah Tuhan. Semuanya tersebar di 4.000 lebih agama. Mungkin kita berpikir kalau agama sebanyak itu, berarti Tuhan juga sebanyak itu. Ada 4.000 versi Tuhan yang disembah oleh manusia. Pertanyaannya adalah, mana Tuhan yang sesungguhnya? Mana Tuhan yang harus kita sembah? Kita gak mau salah menyembah Tuhan yang membuat Tuhan yang sesungguhnya marah. Halo semuanya, saya Pak Ridodo. Selamat datang di program Hewan Berakal. Bernalar, bertuhan, beramal. Di video sebelumnya saya sudah bahas bukti keberadaan Tuhan. Saya harap kalian sudah tonton video itu dan sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, bukan sekedar konsep yang diada-adakan oleh manusia. Namun setelah melihat data tadi, meskipun perkiraan, itu adalah angka-angka yang besar untuk sebuah pilihan. Saya berpikir begini, kalau misalkan ada manusia yang tiba-tiba terlempar ke dunia ini, dia sudah percaya keberadaan Tuhan dan harus memilih satu Tuhan di antara sekian banyak Tuhan-Tuhan itu, dia akan kesulitan dan butuh semacam panduan untuk memilih Tuhan yang benar. Dari situ saya berpikir, ada gak ya panduan untuk memilih Tuhan yang benar? Dan setelah saya baca ulang buku-buku yang pernah saya pelajari dulu, cari kesana kemari dari berbagai sumber, dari buku-buku, artikel-artikel, online maupun offline, kadang juga saya merenung sendiri, akhirnya menemukan bahwa pedoman untuk memilih Tuhan itu ada loh. Cuman bedanya penggunaan istilah dan konteks yang digunakan. Dan yang paling penting adalah bahwa ternyata ada kriteria-kriteria untuk menentukan sesuatu jika sesuatu itu ingin kita jadikan sebagai Tuhan. Jika satu saja kriteria itu hilang pada sesuatu yang kita anggap Tuhan itu, bisa jadi dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dan di video ini saya akan kasih tahu kalian kriteria-kriteria Tuhan yang benar atau cara memilih Tuhan yang benar. Pertama, sembahlah Tuhan yang tidak punya sifat negatif. Dalam arti, Tuhan memiliki sifat positif. Segala bentuk pujian dan kesempurnaan harus melekat pada Tuhan. Keagungan, kebaikan, kelebihan, kebesaran, semuanya harus ada pada Tuhan. Ini cukup masuk akal, karena salah satu alasan manusia menganggap Tuhan pada sesuatu, ya menganggapnya paling sempurna. Karena buat apa menyembah Tuhan yang lemah, menyembah Tuhan yang bodoh, menyembah Tuhan yang nggak bisa apa-apa, menyembah Tuhan yang jahat, buat apa? Mending cari Tuhan yang lain. Why did you do that? Pembahasan soal sifat positif dan negatif ini cukup panjang luas, namun saya akan membahas beberapa sifat pokoknya saja. Yang pertama, kemampuan. Soal kemampuan, mampu memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain adalah kemampuan. Tidak mampu melakukannya adalah ketidakmampuan. Kemampuan adalah sifat positif, ketidakmampuan adalah sifat negatif. Kalau manusia saja bisa memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan juga seharusnya bisa. Dari mulai hal-hal yang bisa dilakukan manusia seperti memindahkan bola, sampai hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti menerbitkan matahari dari timur ke barat. Bahkan Tuhan harus mampu
menerbitkan matahari dari barat ke timur? Logikanya begini kan, kalau dia bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat, berarti dia bisa melakukan sebaliknya, dari barat ke timur. Selanjutnya soal kebebasan. Melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan adalah kebebasan. Melakukan sesuatu karena terpaksa adalah keterpaksaan. Kebebasan adalah sifat positif, keterpaksaan adalah sifat negatif. Tuhan harus bebas melakukan apapun tanpa ada paksaan, dorongan, motivasi, atau sejenisnya dari apapun dan siapapun, atau keadaan apapun. Tuhan menerbitkan matahari dari timur ke barat, itu karena dasar keinginannya, bukan karena hukum alam. Karena Tuhan bisa menerbitkan matahari dari barat ke timur kalau dia mau. Tapi, kembali lagi, karena Tuhan tidak mungkin dipaksa oleh siapapun, kita tidak akan pernah bisa memaksa Tuhan untuk menerbitkan matahari dari barat ke timur. Jadi kalau kalian berkata, Tuhan, kalau Anda benar-benar Tuhan, coba buktikan dengan menerbitkan matahari dari barat ke timur, itu Tuhan tidak akan pernah bisa Anda paksa. Soal pengetahuan. Mengetahui sesuatu adalah sifat positif. Tidak mengetahuinya adalah sifat negatif. Kalau manusia saja tahu, Tuhan pasti tahu. Bahkan kalau manusia tidak tahu, Tuhan pasti tahu. Kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Tuhan. Selanjutnya soal hidup dan mati. Hidup adalah sifat positif, mati adalah sifat negatif. Berasa kurang pas aja gitu. Ada manusia yang hidup menyembah Tuhan yang mati, berasa kurang pas aja gitu. Soal melihat, kalau manusia saja bisa melihat, masa Tuhan buta? Mendengar, manusia saja bisa mendengar, masa Tuhan tidak? Berbicara, manusia saja bisa, masa Tuhan tidak? Dan sifat-sifat positif atau negatif yang lainnya. Intinya, Tuhan pemilik sifat positif, Tuhan bebas dari sifat negatif. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya rasa semuanya akan sepakat soal kriteria yang pertama ini. Tapi belum tentu kriteria yang kedua. Tuhan tidak ada awal dan akhir. Begini, kalau kita tarik mundur, anggaplah semuanya belum ada. Alam semesta belum ada. Isinya belum ada. Manusia, tumbuhan, hewan, segala yang ada di dunia ini belum ada. Bahkan ruang kosong pun belum ada. Lalu kita berasumsi, tiba-tiba datanglah Tuhan. Tiba-tiba muncullah Tuhan. Tiba-tiba adalah Tuhan. Setelah Tuhan muncul, dia menciptakan ruang kosong. Setelah menciptakan ruang kosong, dia menciptakan alam semesta dan isi-isinya. Manusia, tumbuhan, hewan, sampai keadaannya seperti sekarang ini. Berarti kemunculan Tuhanlah yang menjadi titik awal dari segalanya. Kalau Tuhan tidak muncul, kalau Tuhan tidak ada, berarti semua yang ada itu tidak akan pernah ada. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang memunculkan Tuhan? Siapa yang mengadakan Tuhan? Siapa yang membuat Tuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada? Kalau memang ada, berarti dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Bagaimana tidak? Dia mampu mengadakan Tuhan. Dia mampu membuat Tuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu siapa yang harus kita sembah? Apakah dia yang mengadakan Tuhan atau dia yang menciptakan alam semesta? Dan pertanyaan itu akan sulit dijawab karena logikanya akan terus berulang. Anggaplah Tuhan dulunya tidak ada, lalu diadakan oleh A. A dulunya tidak ada, lalu diadakan oleh B. B dulunya tidak ada, lalu diadakan oleh C. C dulunya tidak ada, lalu diadakan oleh D. D dulunya tidak ada, lalu diadakan oleh E. E oleh F. F oleh G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, A, P, B. Dan seterusnya tidak akan pernah ada ujungnya. Jadi kalau kita mendefinisikan Tuhan adalah yang maha kuasa dari segalanya, adanya Tuhan tidak ada awal. Atau
adanya Tuhan tidak didahului oleh tidak ada. Dan juga adanya Tuhan tidak diakhiri oleh tidak ada. Kalau tadi saya ajak kalian tarik mundur, sekarang saya akan ajak kalian maju ke depan. Jauh. Di masa depan, anggaplah semuanya sudah hilang dan hancur. Alam semesta hancur, termasuk isinya, manusia, tumbuhan, hewan, dan segalanya sudah hancur. Yang tersisa hanyalah ruang kosong dan Tuhan. Ruang kosong pun pada akhirnya hilang, hancur. Yang tersisa hanyalah Tuhan. Kalau kita berasumsi bahwa pada akhirnya Tuhan pun tidak ada, pertanyaannya sama. Siapa yang mampu meniadakan Tuhan? Kalau memang ada, berarti dia lebih kuasa daripada Tuhan. Dia lebih hebat daripada Tuhan. Padahal tidak ada satupun yang lebih kuasa dan lebih hebat daripada Tuhan. Tidak ada awal dan akhir ini juga berlaku untuk sifat-sifat positif Tuhan. Kuasa Tuhan tidak ada awal dan akhir. Kehendak Tuhan tidak ada awal dan akhir. Ilmu Tuhan tidak ada awal dan akhir. Mendengar Tuhan tidak ada awal dan akhir. Berbicara Tuhan tidak ada awal dan akhir. Melihat Tuhan tidak ada awal dan akhir. Hidup Tuhan tidak ada awal dan akhir. Tuhan tidak hari ini mampu, besok gak mampu. Besoknya lagi mampu, besoknya lagi gak mampu. Tuhan tidak seperti itu. Intinya, sembahlah Tuhan, pilihlah Tuhan yang abadi selamanya, tidak ada awal dan akhir. Kriteria yang ketiga adalah Tuhan tidak butuh apapun atau siapapun untuk apapun selain dirinya. Mengapa Tuhan tidak membutuhkan apapun selain dirinya? Alasannya begini, kalau kita membutuhkan sesuatu yang panjang untuk menggapai sesuatu yang tinggi, berarti membutuhkan kekuatan sesuatu itu. Ketika kita membutuhkan tongkat untuk menggapai sesuatu yang tinggi, berarti kita membutuhkan panjangnya tongkat itu. Membutuhkan kekuatan lain juga menunjukkan adanya kekurangan. Ketika kita membutuhkan panjangnya tongkat untuk menggapai sesuatu yang tinggi, itu menunjukkan kurangnya tinggi badan kita. Jadi kalau sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain, itu menunjukkan adanya kekurangan. Padahal kekurangan adalah sifat negatif dan Tuhan harus bebas dari sifat-sifat negatif. Segala hal yang ada di alam semesta ini membutuhkan hal lain. Satu-satunya yang tidak membutuhkan apapun dan siapapun adalah Tuhan. Sembahlah Tuhan yang tidak butuh alam semesta untuk tinggal, tidak butuh kursi untuk duduk, tidak butuh mata untuk melihat, tidak butuh telinga untuk mendengar, tidak butuh lidah untuk berbicara, tidak butuh belajar untuk tahu, tidak butuh nyawa untuk hidup. Tuhan melihat dengan dirinya, Tuhan mendengar dengan dirinya, Tuhan hidup dengan dirinya, Tuhan berbicara dengan dirinya, tidak dengan sesuatu yang lain. Kriteria yang keempat adalah Tuhan tidak boleh punya kesamaan dengan apapun atau siapapun selain dirinya. Kesamaan ini mencakup dirinya sendiri, sifatnya, dan pekerjaannya. Selain Tuhan, mencakup seluruh ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Diri Tuhan tidak boleh sama dengan selain Tuhan. Kita semua tahu, apapun yang ada di alam semesta ini pasti tersusun dari beberapa bagian. Manusia dari tulang, daging, kulit, rambut, dan sebagainya. Pohon dari akar, batang, ranting, daun, dan sebagainya. Bahkan yang kita anggap sesuatu itu hanya satu bagian saja, pada hakikatnya terdiri dari beberapa bagian, seperti air. Air kan dari oksigen dan hidrogen. Api dari panas, oksigen, dan bahan bakar. Cahaya dari partikel-partikel yang bernama foton. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Tuhan juga tidak tersusun dari partikel-partikel bernama atom atau sejenisnya. Bahkan jika memang di alam semesta ini ada sesuatu yang tidak tersusun dari bagian-bagian yang lain, Tuhan juga tidak seperti itu. Intinya, apa yang pernah kita lihat, Tuhan tidak seperti itu. Apa yang pernah kita raba, Tuhan tidak seperti itu. Apa yang pernah kita dengar, Tuhan tidak seperti itu.
Apa yang pernah terlintas di otak kita, terbayang, terimajinasi, Tuhan tidak seperti itu. Maka Tuhan tidak akan pernah terlihat, terdengar, teraba, terbayang, terimajinasi oleh kita. Karena otak dan indera kita hanya mampu menjangkau seluruh ciptaan Tuhan, bukan menjangkau Tuhan itu sendiri. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan selain Tuhan. Sifat-sifat selain Tuhan seperti terikat ruang dan waktu, berkembang, tumbuh, bergerak, diam, dilahirkan, melahirkan, dan sebagainya tidak boleh melekat pada Tuhan. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak besar, tidak kecil, tidak berada di sebuah tempat, tidak di utara, tidak di barat, tidak di timur, tidak di selatan. Tuhan tidak hitam, tidak putih, tidak merah, tidak jingga, tidak hijau, tidak biru, tidak ungu, dan sebagainya. Kuasa Tuhan beda dengan kuasa manusia. Kehendak Tuhan beda dengan kehendak manusia. Ilmu Tuhan beda dengan ilmu manusia. Hidup Tuhan beda dengan hidup manusia. Mendengar, melihat, berbicara Tuhan beda dengan mendengar, melihat, berbicaranya manusia. Pekerjaan Tuhan tidak boleh sama dengan pekerjaan selain Tuhan. Karya Tuhan beda dengan karya manusia. Mencintai dan membenci Tuhan beda dengan cara mencintai dan membencinya manusia. Mengapa Tuhan tidak boleh punya kesamaan dengan selain dirinya? Jawabannya simpel. Apapun selain dirinya adalah ciptaannya yang punya kemungkinan sifat negatif. Padahal Tuhan harus bebas dari seluruh sifat negatif. Maka kriteria yang terakhir, yang kelima, Tuhan harus satu. Alasannya begini. Misal kalau ada Tuhan yang punya keempat kriteria tadi itu ada dua. Yang satu ingin menerbitkan matahari dari timur ke barat. Yang satu ingin menerbitkan matahari dari barat ke timur. Dua Tuhan yang sama-sama kuat. Dua Tuhan yang sama-sama berkuasa berebut satu matahari. Tentang bagaimana dia diterbitkan, tentang dari mana dia diterbitkan, saya yakin matahari itu akan hancur. Bukan saja matahari, alam semesta akan hancur, bumi akan hancur. Bagaimana tidak, dua Tuhan yang maha kuasa berebut satu matahari, sedangkan tidak akan pernah ada yang menjadi penengah antara keduanya. Ya kan, dia yang paling kuasa daripada segalanya. Kalau ada yang penengah berarti dia yang lebih kuasa daripada keduanya. Dan itu mustahil. Dan faktanya, matahari pain-pain aja, bumi nggak hancur. Berarti kalau begitu Tuhan itu ada satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalian percaya gak? Jadi total ada 5. Itu bukan batasan. Masih banyak kriteria-kriteria yang lain untuk menentukan Tuhan itu benar atau tidak. Ini semata-mata hanyalah hasil dari pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang sudah beragama, semoga tidak salah menyembah. Bagi Anda yang baru percaya Tuhan, semoga tidak salah memilih. Bagi Anda yang belum percaya keberadaan Tuhan,